alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Pengawas kita, Pengawas SMP Negeri 2 Jatisari, Bapak Nenohe Prayatno SPD MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatisari, Bapak Tony Andika Aryawan SPD MM, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Di dalam kesempatan kita ini, alhamdulillah kita diberikan keberkahan, kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan acara sosialisasi program SNPN Negeri 2 Jatisari. Salawat serta salam semoga selalu bercurah limpahkan kepada junjungan seluruh alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'annya, serta kita selaku umatnya sampai hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Eka Pusmawati. Saya sebagai moderator akan memimpin sosialisasi program SMP Negeri 2 Jatisari tahun ajaran 2024-2025. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hana Pratiwi SPD. Monggo Bu Hana. Para hadirin silakan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Agus Adhari SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yu'ti ya rabbana alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa taqabbal bila wajibna haja wa tutahhirna bila syai'an wa tarfa'na bila ta'ama darajat wa tubaddilna bi aqsabayatin wa tufridu bi hajat wa bana Allahumma qillana dunubana wa yu'minna rabbana subhanahu Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya, marilah kita lihat acara. Kita menyimak selayang pandang dari SMP Negeri 2 Jatisari. Dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatisari, Tony Andika Aryawan SPD. Kopil SMP Negeri 2 Jatisari. SMP Negeri 2 Jatisari merupakan sekolah negeri yang terletak di Jalan Pacing, Desa Sukamekar, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Memiliki luas sekitar 10.210 meter persegi dan terdapat 15 rombel dengan implementasi kurikulum merdeka dengan 21 guru, 3 staf tata usaha, dan 2 caraka. Dan juga terdapat 492 murid.
Visi SMP Negeri 2 Jatisari, terwujudnya siswa SMP Negeri 2 Jatisari yang berkarakter religius dan berprestasi berdasarkan budaya serta lingkungan. Misi SMP Negeri 2 Jatisari: 1. Mewujudkan suasana, iklim dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. 2. Meningkatkan etos kerja pendidikan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan karakter budaya bangsa. 4. Meningkatkan kegiatan keagamaan bagi semua warga sekolah dan menyediakan sarana dan prasarana. 5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan profesi keguruan. 6. Meningkatkan kelembagaan manajemen sekolah yang bersifat akademik maupun non-akademik. Berikut merupakan kegiatan organisasi dan ekskul SMP Negeri 2 Jatisari yang terdiri dari MPK, Pramuka, PMR, OSIS, Kesenian, IT, Perpus, Basket, dan Voli, serta tenis meja. Implementasi kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam membuat inovasi demi mewujudkan tujuan bersama, yang melaksanakan program digitalisasi sekolah dengan memanajemen dokumentasi sekolah, file-file penting sekolah, informasi, dan juga pengelolaan nilai yang berbasis digital. Maka dari itu, sekolah mempunyai web sekolah, TikTok sekolah, Instagram sekolah, YouTube sekolah, halaman Facebook sekolah, dan juga grup WhatsApp sekolah sebagai sumber informasi resmi dari sekolah. Implementasi kurikulum merdeka dan pembagian akun belajar ID kepada para murid, juga guru dan staf tata usaha. Sekolah kami Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan program sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Tony Andika Aryawan SPD. Bapak. Oh ya, saya bacakan dulu ya. Profil Kepala Sekolah Bapak Tony Andika Aryawan SPD FM. Keluarganya, nama istrinya Ibu Ridudijanti AMPD. Beliau memiliki 2 putra, dan yang putra pertama yaitu Mas Piko Sagonahko MPD, dan putra yang kedua yaitu Mas Gerti Marhandika SIP. Pendidikan dari Bapak Tony Andika Aryawan sendiri bermula dari SD, yaitu SDN Pandian 1 Madiun dari tahun 1975 sampai 1981. Kemudian dilanjutkan ke jenjang SMP. Beliau sekolah di SMP Negeri 5 Madiun pada tahun 1981 sampai 1984. Setelah itu beliau menjenjang lagi ke sekolah SMA Negeri 4 Madiun pada tahun 1984 sampai 1987. Selanjutnya, Bapak Tony Andika ini melanjutkan sekolah S1 di Universitas Wima Surabaya dengan program studi pendidikan matematika pada tahun 1988 sampai 1992. Kemudian dilanjutkan lagi, menempuh lagi sekolah pendidikan lebih tinggi lagi, yaitu S2 yang di STIMA IMI Jakarta dengan mengambil program pendidikan manajemen pendidikan itu pada tahun 2008 sampai 2010. Nah, Bapak Ibu guru, untuk karir Bapak Kepala Sekolah, Bapak ini
sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Cilamaya Wetan. Beliau mengajar dari tahun 1999 sampai tahun 2020. Kemudian beliau menjadi kepala sekolah pertama yaitu pada kepala SMP Negeri 1 Cibuaya. Itu pada tahun 2020 sampai 2023. Setelah itu beliau pindah kemudian menjadi kepala sekolah Negeri 2 Pedes. Itu berlangsung pada bulan Januari sampai bulan Oktober 2023, berarti sekitar 8 bulan ya Pak? Ya. Nah, dan alhamdulillahnya Pak Tony setelah dari SMP Negeri 2 Pedes, beliau langsung menetap di sini di sekolah kita tercinta, sekolah negeri sekolah negeri 2 Jati Sari. Dimulai pada bulan Oktober 2023 dan sampai sekarang tahun ya Pak, tahun kurang sedikit ya alhamdulillah. Nah itu dia profil dari Bapak Tony Andika Aryawan. Dan selanjutnya silakan Bapak untuk memaparkan detail program sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pembantu Kepala Sekolah, dan yang juga saya hormati Bapak Ibu guru mengajar SMP 2 Jati Sari yang saya banggakan sekaligus saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan berbagai banyak nikmat, terutama nikmat Islam dan berupa nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Itu berbelum dengan dunia pendidikan yang notabene dalam rangka mencerdaskan melalui bangsa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan mendapatkan ibadah baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sholawat dan salam selalu kita lakukan ke junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabatnya sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan diikuti sama beliau sampai akhir hidup. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, jangan tenang-tenang, ya, santai saja. Ya, saya akan memaparkan apa yang memang menjadi pemikiran saya, terutama kami selaku leader maupun motivator maupun yang lainnya yang berada di SMPN 2 Jati Sari ini, mengelola terutama manage dari mulai siswaan dan seterusnya sampai kepada guru-guru sampai kepada administrasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak muluk-muluk, tetapi apa yang sudah biasa kita laksanakan. Tapi nanti saya hanya sedikit mengingatkan saja apa yang menjadikan pemikiran atau mimpi-mimpi kita itu apa saja sih. Nanti saya turunkan kembali, karena memang visi ini sebetulnya tujuan jangka panjang kalau semuanya. Tujuan jangka panjang itu bisa lebih dari 4 tahun tujuan. Nanti akan diperpendek lagi menjadi RKJMT, jadi
menjadi rencana kerja 4 tahun, kan? Nah, terus dilanjutkan lagi menjadi rencana kerja 1 tahun yang disebut RKA, ya. Rencana kerja setahunan, RKS, rencana kerja 1 tahun, satu sekolah 1 lembaga. Maka dari itu semua program yang sudah disusun oleh Bapak Ibu semuanya itu harus mengacu ke sini. Semua apa yang disusun program, apa yang saya susun itu nanti semuanya harus mengacu ke visi kita ini. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama mana-mana yang sekiranya sudah ada, mari kita tingkatkan. Yang belum ada, kita revisi kembali. Yang memang kurang sih kita dorong bersama-sama. Itu intinya seperti itu. Maka dari itu saya mengingatkan kembali, tentunya Bapak Ibu ini yang menyusun tim pengembang kurikulum SMPN 2 Jatisari. Maka dari itu kita ada di sini. Tapi nanti program 1 tahunnya nanti akan kita beberkan sedikit demi sedikit. Jadi itu di dalam program visi atau di dalam visi atau mimpi kita terwujudnya SMPN Negeri 2 Jatisari yang punya karakter. Jadi siapapun, semuanya, tidak hanya siswa, tidak hanya guru, tidak hanya caleg, semuanya punya karakter. Ya, punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat itu punya ciri-ciri khas tertentu. Terus religius itu yang melaksanakan ibadah sesuai dengan keimanan beliau, dan berprestasi. Prestasi ini ada 2, prestasi akademik dan akademik, serta didasari dengan budaya lokal yang mencintai lingkungannya, yang menjadikan lingkungannya itu menjadi indah, nyaman untuk kita bekerja maupun anak kita untuk belajar. Nah, ini sangat mulia visi ini, Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu tetap saya menggunakan visi ini, dan nanti akan saya turunkan menjadi program 4 tahun dan akan turunkan menjadi program 1. Ya, maka dari itu kita bersama-sama, ya, saya punya 2 tangan, 2 mata, 2 kaki. Tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya omset tidak ada artinya. Saya bekerja, ya, saya menjalankan program ini tanpa bantuan Bapak Ibu semua. Baik, pertama yaitu dari program kurikulum 1 tahun meliputi ada tim pengembang kurikulum, ya, termasuk jadwal, terus APN dan seterusnya itu. Ya, jadi itu program kurikulum 1 tahun. Terus pelaksanaan P5. Konsep P5 kemarin itu juga hasil penggodokan kita bersama. Jadi kita implementasikan P5 itu bagaimana sih, dan jamnya bagaimana sih caranya. Nah, itu salah satu program kita 1 tahun ini. Ayo kita mengingatkan kembali, karena ini program perlu merepres kita itu. Direpres, terus diilustrasikan, dilaksanakan, terus dievaluasi seperti itu. Ya. Jadi maka dari itu, ayo kita bersama-sama selanjutnya dengan memanfaatkan akun belajar ID. Nah, kemarin ada teman-teman kita yang ikut iklan pembelajaran ID pembelajaran. Nah, itu kita laksanakan. Itu merupakan program kita. Terus untuk kurikulum juga pengembangan sumber daya sekolah melalui iklan, melalui IAT, melalui bimbingan teknis seperti ini. Jadi nanti ini bisa dijadikan bimbingan teknis mereka untuk laporan kepada Bapak
dan sosialisasi program sekolah, karena memang ini sangat penting supaya semuanya paham, semuanya bisa satu irama dan semuanya bisa mengimplementasikan, ya, artinya melaksanakan, mengimplementasikan program yang memang tertulis. Program itu kan tertulis, tapi di dalam pelaksanaan harus ada pelaksanaan, harus ada aktualisasinya. Setelah diaktualisasikan, kita evaluasi bersama-sama. Ada program yang memang itu tidak dilaksanakan, ada yang dilaksanakan tapi masih banyak kekurangan, atau sudah kita laksanakan ada kelebihannya. Nah, kita bersama-sama kita analisis. Itu pengimbasan kepada anak-anak. Jadi jangan dikira nanti pengimbasan ini yang narasumbernya jago juga. Karena memang dia sedikit ilmu, kita punya sedikit ilmu harus kita keluarkan. Kan seperti itu konsepnya. Jadi jangan pelit ilmu, ayo kita bersama-sama kita tularkan kepada rekan-rekan kita, kepada kami. Saya juga belum tentu bisa, ya. Saya juga bodoh ilmu supaya kualitas pembelajaran SMP di saya sedikit ada terjadi peningkatan. Kita upgrade, ya. Jadi upgrade ini tidak bisa satu misalkan bahwa gurunya di upgrade, kan ada program perubahan ini bersama-sama didukung oleh siswa, stakeholder yang ada di wilayah Sukamar ini, ya. Tidak hanya kita, tetapi yang bertujuan pendidikan itu ada 3 stakeholder itu, ya, dari orang tua siswa, dari pemerintah, wakil kita, pemerintah itu, terus masyarakat, ya, masyarakat sekitar. Dia melaksanakan sholat duha, ya kan? Woi, ada yang gede Kak Bapak, ya. Jangan kalah dengan saya pernah belajar di Katolik, ya, Kristen saya itu Kristen Katolik. Kalau kasih nilai 99, iya, nilai jadi tinggi. Maka dari itu kemampuan spiritual itu harus kita maksimalkan. Artinya kalau anak sudah bisa melaksanakan sholat itu jangan nilainya jangan tanggung-tanggung, poin kasih aja poin tambahan, ya. Dari itu yuk kita bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah ini, ya. Kita kan misalnya di sini di lingkungan yang 1 hektar ini, di luar itu kita nggak bisa. Maka dari itu maksimalkan itu, ya, sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang bisa kita tuliskan di rapor maupun di dalam kegiatan BBS. Selanjutnya program sarana prasarana kita ini karena kita memang punya sarana 1, 2, yang satunya sakit kemarin Pak Bos, mudah-mudahan kita doakan beliau sembuh, ya, dan bisa beraktivitas kembali. Dan satunya Pak Sodik, nah, ini memang kurang maksimal kinerjanya, saya akui. Nah, ayo kita bersama-sama kita cari solusinya, ya. Jangan kita ini, ya. Jadi nanti saya untuk masukan-masukan solusinya bagaimana kita lakukan bersama-sama. Karena memang organisasi satu nggak ada timpang udah, gitu. Kayak kemarin sampah untuk di sana 1, 2, 3 hari udah banyak pelakunya di sini, ya. Jadi maka dari itu ini satu masukan bagi kita, yuk bersama-sama, ya, mengembangkan, ya, menyamankan tempat kita kerja bersama-sama tanpa kita bekerja sama, tanpa ada rasa kepedulian, mungkin kita
kita nyaman. Ya. Maka dari itu yuk kita bersama-sama saya mengajak. Terus dilanjutkan pemenuhan sarana prasarana, ya, toilet memang untuk siswa sudah terpenuhi, tetapi untuk guru sudah terpenuhi, PU dan musola tapi tentunya kita ajukan, mudah-mudahan di November Desember kita ada action pelaksanaan toilet. Sedikit. Terus yang tidak kalah pentingnya mengenai sarana sarana yang lain seperti tim IT kemarin kita pelaksanaan AKM, kita tidak punya laptop sama sekali, ya, tidak punya sarana media pembelajaran. Kemarin kita hanya punya 3 atau 4 yang hidup ya. Ya, itu pun hasil kemarin kita otak-atik ya. Yang dari tadinya punya 2 atau 3 itu kita ya ada tingkatan sedikit terus fokus seperti itu juga. Kemarin juga ada arahan. Nah, itu kita bareng-bareng kita tingkatkan. Ya. Program Humas sarana banyak sarana itu ya, Pak ya. Seperti meja kursi juga nanti masing-masing nanti PKS menyampaikan 1 tahun ini mengenai koordinasi dengan instansi terkait, yaitu lebih di apa namanya dirutinkan pada pihak desa, puskesmas, ya, polsek, lebih aktif, lebih humas, ya, dan seterusnya. Terus kegiatan komite selaku wali kelas sampaikan saja. Jadi kelebihan beberapa ketika ini, terus kelemahannya ini sampaikan ke proses. Kenapa sih saya selalu ngomong yang mengambil itu supaya dapat berkomunikasi dengan orang. 1, silaturahmi. 2, berkomunikasi dengan rakyat, dengan Bapak Ibu wali kelas. Ini jangan hanya datang ke sekolah itu kalau kita mintain bantuan saja orang tua. Orang tua itu butuh masukan dari kita. Pak, saya rasakan sendiri seperti anak saya dulu kelas 3 SMP pertama ya, dan kesiswaan oleh Bu Indira, terus Pak Deru, sarana oleh Pak Rudi, nanti tolong sampaikan, nanti Bapak Ibu tolong berikan masukan apa-apa yang memang belum masuk di dalam program. Supaya apa? Supaya tahun depan kita bisa evaluasi. Misalkan programnya ada, pelaksanaannya nggak ada, itu kan banyak. Maka dari itu tolong kami berikan masukan untuk menjadikan, saya tidak akan program ini, nggak ada program bagus itu baik, nggak ada. Karena program yang bagus itu ya adalah program yang bisa kita laksanakan, gitu kan, dan disepakati oleh bersama-sama Bapak Ibu dan dilaksanakan oleh putra-putri kita. Kalau dalam kurun hampir 1 tahun ini saya banyak melakukan usaha untuk kata kami, saya dan berikan saya menghadiah Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak visi-visi serta program sekolah kita tercinta ya. Semoga program-program yang telah kita laksanakan dan program-program yang ke depannya terwujud dengan adanya kolaborasi kita semua sebagai warga dari SMP Negeri 2 Jatisari. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu dari para PKS. Untuk PKS, ya, untuk pemaparan pertama dari PKS kurikulum
Saya persilakan kepada Bapak Apabila dari SPDIPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi program dari kurikulum ya, program kurikulum kita. Mudah-mudahan kita berjuang bersama, kolaborasi bersama. Oke, yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk program kurikulum itu sendiri ada tim pengembang kurikulum, pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka kita sudah ya semua angkatan, dan juga P5 sudah berjalan. Mudah-mudahan lebih baik lagi pelaksanaan P5-nya dan kita evaluasi kembali bahwa untuk P5 ini tahun ini kita pidato dan nanti diakhiri dengan makan-makan selama 2 kali pertemuan. Baik, kemudian ada pemanfaatan akun belajar ID untuk kelas 7 sudah 90% dibagikan ya untuk akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu yang mau memberi tugas melalui presentasi atau membuat dokumen ya itu anak-anak sudah bisa dibikin di Canva ya, dan sudah diadakan sedikit pelatihan, mudah-mudahan nanti diulik oleh anak-anak. Terus ada pemantauan dan evaluasi HBM secara berkala, insya Allah 2 bulan atau sebulan sekali ya kita nanti ada evaluasi, dan juga pengembangan SDM sekolah dari Diklat, CGP sudah mulai ya, juga ada di PPG kena piloting, udah banyak yang kena piloting, mudah-mudahan yang segera dan secepatnya. Terus memaksimalkan kombel kita ya yang diketuai oleh Bu Ina itu kombel berbahagia. Mudah-mudahan nanti kita ada diseminasi lagi ya, belum ya dari Pak Agus dan Bu Nia, ditunggu nanti untuk diseminasinya di laporan serta Bu Ina ya, kita biar sertifikatnya dapat lagi banyak. Terus digitalisasi sekolah ada mini web, asesmen dan juga smartpad kita pakai Google Form dan lain-lain itu kita bisa ya. Dan untuk PTS nanti tengah semester kepala sekolah menginginkan kita melalui Google Form katanya ya, Google Form. Jadi untuk panitia segera disiapkan saja. Kemudian ada perencanaan dan pelaksanaan kinerja kita sedang berjalan. Alhamdulillah semangat ya. Untuk diklat PMM-nya juga udah banyak yang sedang dikerjakan. Terus ada evaluasi pembelajaran, asesmen formatif, sumatif, ANBK kemarin alhamdulillah sudah dikerjakan, dan tinggal kita guru-gurunya nanti SLB, survei lingkungan belajar tanggal 25 ke atas, kemungkinan juga hari Rabu lagi atau hari yang kosong gitu ya, Kamis. Nanti kita jadwalkan lagi bersama-sama supaya selesai bersama. Dan laporan hasil belajar intra kokurikuler dan ekstrakurikuler Bapak Ibu, nanti ada 3 bidang ini yang harus kita ketahui untuk kurikulum merdeka ya. Jadi di rapor itu ada 3, nanti kita kupas tuntas. Ada ruang diseminasi yang diselenggarakan oleh Kombel, kemudian program peningkatan literasi dan numerasi bersama tim perpustakaan dan eskul literasi, dan juga peningkatan rapor pendidikan ya. Mudah-mudahan kita semua berjuang bersama supaya hijau tadi kan 35 juta katanya ya, mudah-mudahan kita jalan-jalan ya, atau bisa ini apa umroh yang pilihan tiap tahun. Terus ada penyusunan jadwal KBG. Next. Baik, nah ini program utama kurikulum yaitu memfasilitasi dan mengorganisasi kegiatan pembelajaran peserta didik dari intra, O, dan ekstrakurikuler, meneguhkan pengembangan potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, dan juga berinovasi dalam memajukan kegiatan sekolah. PHB nah PHB ini sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi ya, insya Allah untuk Oktober akan kita laksanakan. Kemudian ada PHB lainnya yaitu kegiatan Isra Mi'raj. Nah nanti PHB yang lain mungkin ada hari guru, kemudian ada mungkin kita laksanakan upacara untuk peringatan-peringatan seperti Sumpah Pemuda dilaksanakan 4 minggu
nanti bisa dilaksanakan di hari Seninnya gitu. Nah, yang kelima itu pengembangan 7 ekskul. Nah, ini ekskul alhamdulillah ada pramuka yang dibina oleh Bu AA. Kemudian PMR ada Bu Diana, tim IT ada Mr. Eka, kesenian ada Pak Rudi, literasi ada Bu Ika, voli ada Bunda Eka, basket ada Pak Jajar, dan tenis meja oleh Bu Nurul. Nah, yang keenam ini ada GDS Bukokan. Nah, mungkin dulu pernah dilaksanakan tentang GDS dan sempat tidak aktif karena ada COVID. Nah, mulai hari ini tahun ajaran ini akan kita laksanakan kembali GDS, yaitu kita turunkan menjadi Bukokan, buku poin kedisiplinan. Nah, ini sudah mulai kita laksanakan. Tidak hanya berupa pelanggaran saja, tapi kita memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan memberikan reward berupa poin positif. Kemudian nanti GDS bisa diakses, ada alamatnya bisa dibuka, tapi nanti mungkin kita masih memerlukan waktu untuk membuatnya. Di situ bisa dibuka tentang poin-poin apa saja yang ada di Bukokan. Maka Bapak Ibu kalau mau diakses bisa. Kemudian yang ketujuh pembiasaan. Nah, pertama ada kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini ada program baca bagi anak-anak kita, siswa kita yang belum bisa baca, nanti bisa dibimbing oleh Bu Ia dan Bu Hana gitu ya. Yang nanti mungkin ada kunjungan perpustakaan untuk meningkatkan literasi putra putri kita. Yang kedua pengajian. Nah, pengajian ini kita laksanakan pada minggu pekan pertama tiap bulan yang dipimpin oleh Ustadz Umar. Kemudian ada senam sehat bersama. Nah, senam ini ayo Bapak Ibu diharapkan ikut senam. Ayo Ya. Bapak Ibu. Bapak-bapak sama ibu-ibu biar tambah sehat. Tadi itu Bu Nurul jangan dikasih poin cuma gurunya aja. Gurunya juga kasih poin Bapak. Buat jalan-jalan, buat makan-makan, bagus, setuju. Hari Cimai berbor maafin dah. Betul umut. Ya, untuk acara pemakaran selanjutnya yaitu dari program sarana dan prasarana yang akan dipaparkan oleh Bapak Rudi Alamsyah, SPD. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya untuk memberikan sedikit penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tes dulu. Terima kasih atas waktunya. Intinya mungkin saya akan sedikit menambahkan saja karena tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah dengan cukup jelas. Mungkin saya sedikit tambahan ataupun masukan-masukan juga jadi sebuah bahan pemikiran untuk Ibu Bapak Guru apakah ada masukan yang lainnya. Untuk program Sarpras yang pertama ada pemantauan kebersihan. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mengatakan bahwa petugas kebersihan kita atau masyarakat kita memang kurang dalam artian baik jumlah ataupun kinerja. Mungkin di sini saya ingin memberikan solusi. Ditambah saya dan kepala sekolah pernah mengobrol mengenai rusak asal dipakai dan khususnya dipakai untuk kepentingan sekolah. Jadi uang ketika dipakai ke rusak ke kita pokok dari itu mungkin saya juga sudah mengecek beberapa kelas untuk bangku dan meja memang alhamdulillah sudah mencukupi. Mungkin nanti ada beberapa bangku dan meja di gudang yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Jadi bisa menambah juga tabungan bangku dan kursi kita. Berikutnya untuk pemantauan kelayakan Sarpras, mungkin itu untuk beberapa kelas. Jadi ada beberapa laporan juga
Jadi menurut Bapak Kepala Sekolah kita memberikan sebuah atensi dulu. Maksudnya mana yang lebih atas sarana target di tahun 2024. Bapak Ibu, yang pertama yaitu perbaikan pagar dan gerbang utama. Insya Allah gerbang kita akan full beton, Bapak Ibu, dan sudah di ACC gerbang utama sekolah, mudah-mudahan segera terrealisasi. Jadi gerbang semua di beton di depan, dan insya Allah ada gapura seperti gapura Purwakarta. Jadi bakal mewah. Kemudian mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin. Dan berikutnya perbaikan lapangan voli dan basket alhamdulillah sudah selesai juga. Jadi lapangan kita sudah mulai estetis dan sangat indah sekali. Jadi alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya ketinggalan dia telah sini mah gak cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk program Humas di tahun 2024-2025 banyak tugas atau program yang saya akan jalankan, dan juga mungkin saya meminta pendapat ataupun masukan mengenai program-program Humas untuk saya, terutama untuk sosialisasi masalah kegiatan hari besar, terus penggunaan seragam di hari-hari yang akan kita gunakan di setiap minggu. Sekolah nanti akan koordinasi saya sama tim IT, dan saya pun tidak menggunakan tidak tahu akunnya apa sih sebenarnya, sakit belum tahu akses ke akun media sosial tersebut, saya tidak tahu apa. Mungkin saya akan koordinasi kepada pihak IT bagaimana baiknya, bagaimana untuk meningkatkan informasi sekolah ke pihak luar seperti itu. Katanya mungkin saya akan sampaikan, mungkin nanti bisa musyawarah mengenai dana bansos untuk yang bulannya mau naik, apa mau turun, apa mau menambahkan atau mau bagaimana, kita serahkan musyawarah yang akan kita jawab mungkin seperti itu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Biar nggak ngantuk, kita melaksanakan refleksi dan refleksi ini akan dipandu oleh Bapak Ibu. Oh, Bunda. Sabar. Orang sabar itu kesal. Tapi ibu mangga. Handphonenya standby. Handphonenya pegang. Tidak perlu kita bikin kuis. Nah, supaya kuis cek pemahaman dari hasil tadi ya, setelah kita lakukan dari awal ya, pemaparan dari pertama sampai yang tadi terakhir pada dulu. Sebesar apa kalian bapak-bapak ibu guru memahaminya? Nah, siap. Mudah merasa udah ngerti. Menang. Oh, itu bajunya. Sabar. Tenang. Mulai. Kiwan. Sakit tuh kiwan. Oh. Yang udah tulisan dari Roberto Rodi 473 920. Daripada gambar mereka, soalnya yang mana? Mulai. Sabar, wah, bunda ke sabar, kesel. Cing. Wah, masih terus sekuatnya. Kuis cek pemahaman. Ada? Iya, Wak. Ayo terus sabar, Wak. Iman itu jual kerja timah. Yo, siap. Denda. Itu semua menang poin.
ketemu? Hah? Muter-muter. Kuotanya sudah nomor Neng. Ya, tuh. Tadi pas bagaimana? Sejauh mana bapak-bapak, ibu-ibu mengerti tentang pembukaan Krisyola gitu? Ya. Untuk selanjutnya, pertanyaannya udah. Program utama implementasi kurikulum yakni dengan meningkatkan kegiatan pembelajaran. Nah, report. Terus? Lanjutnya. Siapa lagi ya? Rizka udah pakai lu kepala sekolah. Bapak dulu. Oh, program sekolah, jemur sosialisasi program sekolah. Terus Bu Hana Pratiwi, kegiatan sosialisasi program sekolah terbentuk dalam IHT. Terpintar mana? Lebih pintar. Iya. Masih ya. Mas, udah ya, alhamdulillah ya. Entah ya kan. Masih ada gini. Selanjutnya, simak baik-baik. Go. Gambarkan ekspresi perasaan Anda ketika mengikuti kegiatan hal ini. Sok digambar. Pasti gambar wudhu, gambar makanan. Tuh. Ayo, gambar. Bagaimana? Aku. Gambar. Benar, oke. Udah. Ya. Wah, sakit ya? Bohong. Sakit. Sampai ke otak itu. Aduh, Apion mendukung dari segala arah. Aduh. Tapi mendukung. Aduh. Mendukung program makan siang gratis dari Bapak Probolinggo Subianto. Bu Hana membantu berjalannya program sekolah tadi ayah. Dua. Terus Bu Mira ikut mendukung dan berkolaborasi. Terus Bu Aditya ikut membantu semua. Jadi pembantu, oke, benar ya, itu membantu sekolah, bantu sekolah ya. Nyampe. Bapak nih selalu update dan belajar tentang Merdeka Belajar. Yes. Kemudian GA mendukung program PKS. Tadi Salwa tak jawabannya. Terus Bu Priska ikut melaksanakan program sekolah. Bu Un kerjasama dan menjalankan program sekolah. Terus Derul jadi pribadi yang tahu menerima kenyataan. Lanjut ya. Ya, next. Go. Bagaimana cara Anda berkolaborasi bersama para PKS dan kepala sekolah dalam menyukseskan program sekolah? Ayo, silakan Ibu Bapak tulisnya. Makan makan bareng. Aku setuju, aku sih yes. Kemudian yang pipis. Ayo lanjut. Bekerja sama untuk mensukseskan program sekolah. Jen Nur Hidayati. Betul, programnya makan bareng ikut ya Bu ya. Yes. Ya. Saya pikir mau rumah tahun berapa mana waktu kalau luar
itu pasti wali kelas akan dihubungi gitu. Untuk orang sampai 20 itu langsung dihubungi untuk menindaklanjuti masalah. Iya, nanti ada dihubungi. Alhamdulillah untuk sejauh ini kelas 11 nya dihubungi, berarti lanjut menggunakannya sama wali kelas. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Ada? 1, 2, 3, 2, 1. Oke, kita selesai aja yang baik Bapak Ibu Guru. Untuk kesimpulan pada kegiatan hari ini, izinkan saya moderator untuk menyimpulkan pemaparan sosialisasi program SMP Negeri 2 Jatisari. Program yang sudah berjalan semoga lebih baik lagi pelaksanaannya. Selanjutnya rencana dan program yang akan dilaksanakan harus disukseskan melalui kolaborasi dari semua pihak, karena program sekolah bukan hanya program para PKS saja, akan tetapi program kita semua demi SMP Negeri 2 Jatisari yang semakin maju. Tujas Jaya, yes! Saya Eka Pusmawati, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ditutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.